Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Datang dan mati. Empat kata sederhana itu seperti guntur yang bergema di arena. Kata-kata Shaolin penuh semangat dan siapapun bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini seluruh penonton terdiam mendengar kata-kata dari Shaolin. Status Wu Suang di klan Dewa Yang kuno tidaklah rendah. Dan tidak ada satupun yang berani berkata seperti itu kepadanya. Tetapi Shaolin yang baru saja tiba di atas panggung, dia berani untuk mengatakannya. Tindakannya itu telah membuat seluruh penonton menjadi tercengang atas keberaniannya. Di bawah arena, ekspresi Wu Suang menjadi sangat suram melihat tindakan dari Shaolin. Tepat di samping Wu Suang, Liang Hyushin yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Shaolin berkata, "Kakak Wu Suang, apakah kodok sepertimu mampu mengalahkannya? Kau benar-benar tidak tahu mana hal yang perlu kau lakukan atau tidak." Dengan ekspresi dingin, Shaolin yang juga mendengar perkataan Liang Hyushin benar-benar tidak menghiraukannya dan terus menatap Wu Suang. Shaolin kemudian berkata lagi dengan suara yang lebih keras, "Kamu bajingan yang tidak berani. Aku berpikir kamu tidak pantas dipanggil Wu Suang, tetapi seharusnya kau dipanggil dengan Wudan." "Lancang," ucap Wu Suang dengan ekspresi yang tidak terima. Dia pun langsung melompat dan mendarat dengan kuat di atas arena. Kemudian menatap Shaolin dengan mata dingin. "Aku telah menyingkirkan kakakmu, dan kini aku akan menyingkirkanmu." Shaolin menggertakkan giginya dan berkata, "Kau bajingan tercela yang telah melakukan kecurangan." Ketika Wu Suang mendengar kata-kata itu, dia langsung merasa sangat khawatir bukan tanpa alasan. Dia tidak ingin jika ada yang akan ikut mencurigainya atas pertandingan sebelumnya. Pada saat ini juga aura dan niat membunuh meletus dari keduanya dan membuat suasana di arena pertarungan menjadi sangat dingin. Wu Suang yang sudah tidak bisa menahan amarahnya langsung berkata, "Saat pertarungan dimulai, kau tidak akan pernah bisa berbicara lagi seumur hidupmu." Ekspresi yang ditunjukkan oleh Wu Suang seakan ingin menelan Shaolin hidup-hidup. Beberapa saat kemudian wasit pun berkata, "Pertarungan dimulai." Hanya beberapa detik setelah wasit memulai pertarungan, Shaolin sudah bergerak maju ke arah Wu Suang. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia ingin segera membalaskan dendam Xiao Xiao. Pada saat itu teriakan yang sangat hebat terdengar dari seluruh podium penonton. Sungguh Shaolin menyerang seperti bola meriam. Tubuhnya seperti cetak dengan kecepatan luar biasa. Dia mendekati Wu Suang dalam sekejap mata. Wu Suang hanya berdiri di tempat yang sama dari awal hingga akhir. Dia melihat bahwa Shaolin mengenakan momentum Gunung Tai untuk tiba-tiba melangkah maju dengan kepalan api aneh di genggamannya. Di saat yang sama Shaolin meluncurkan tinju apinya ke arah Wu Suang. Bom! Wu Suang yang awalnya bersikap tenang seketika langsung mengambil posisi untuk menahan serangan dari Shaolin. Seketika tinju dan tendangan bertemu dan menyebabkan suara gemuruh yang sangat dahsyat. Suasana yang menyesakkan ini membuat seluruh penonton yang menyaksikan tidak dapat berbicara karena takut akan mengganggu pertempuran mereka. Dengan mengambil nafas panjang, Shaolin mengepalkan tinjunya kembali dan berkata, "Wu Suang, jika kau hanya memiliki kekuatan ini, maka pertempuran ini pastilah pertempuran yang sangat memalukan untukmu," ucap Shaolin. Wu Suang kemudian berkata dengan dingin, "Karena kau bersikeras mencari kematian, maka aku akan memberikannya." Seketika itu niat membunuh dari Wu Suang menyebar ke seluruh lapangan, bahkan membuat penonton menjadi gemetar. Untuk menahan niat membunuh yang menusuk dari Wu Suang, kelopak mata kiri Shaolin tiba-tiba berkedut. Tubuh Shaolin memang tidak terlalu kuat, tetapi tidak ada yang berani untuk meremehkannya, karena dia memiliki api dewa. Pada saat ini Wu Suang berteriak ke arah Shaolin, "Sudah waktunya bagimu untuk melihat kekuatanku yang sesungguhnya." Saat itu juga seluruh tubuh Wu Suang tiba-tiba bergetar. Auranya langsung melonjak ketika Daudi bintang 3. Tingkat kultivasi ini sudah sebanding dengan Wu Daosu. Saat itu juga mereka yang merasakan kultivasi ini langsung tercengang. Sudah menjadi Daudi bintang 3 di usia muda. Dia benar-benar panutan bagi generasi muda saat ini, ucap salah satu dari penonton yang menyaksikan pertarungan mereka. Kemudian penonton lainnya merespon perkataan tersebut. Shaolin hanyalah Daudi bintang 1. Bahkan dengan bantuan api dewa, itu tidak akan mudah. Bahkan Wu Daosu yang duduk jauh dari arena tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Aku pikir Wu Suang hanyalah Daudi bintang 2. Tetapi aku tidak menyangka kalau dia berada di level yang sama denganku. Melihat kondisi Wu Suang saat ini, Shaolin merasa bahwa Wu Suang memiliki tipuan lain. Melihat Shaolin tetap diam, Wu Suang dengan provokatif berkata, "Kenapa kau masih tidak bergerak?" Shaolin pura-pura santai.
Aku menunggumu untuk menyerang terlebih dahulu. Menungguku menyerang? Ucap Wushuang terkejut mendengar kata-kata ini. Ya, yang kuat memberi jalan kepada yang lemah. Kau tidak harus rendah hati, ucap Shaolin dengan dingin. Wushuang menyadarinya dan segera menjadi lebih licik. Kau dapat membayar harga untuk kesombonganmu. Shaolin awalnya hendak berbicara, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wushuang tiba-tiba menghilang dari hadapannya. Dan beberapa saat kemudian Wushuang ternyata sudah berada di udara. Dan di saat bersamaan muncul dua gerbang besar di udara. Dua hantu tutup pintunya. Ini jelas merupakan keterampilan bertarung yang sangat kuat. Kini kedua gerbang itu menyerang ke arah Shaolin dari dua arah yang berbeda. Shaolin yang melihat kedua serangan itu langsung menyiapkan senjata andalannya, yaitu sebuah gelang api. Dengan hembusan nafas yang kuat dari Shaolin, seketika api ilahi yang sangat panas keluar dari pergelangan tangannya. Kini kedua lengan Shaolin sepertinya mampu memisahkan langit dan bumi. Ketika serangan dari Wushuang semakin mendekat, Shaolin langsung menggerakkan kedua tangannya ke arah kedua pintu itu. Angin kencang pun langsung bertiup, dan seluruh arena bergetar. Keadaan ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya pukulan Shaolin. Ah, teriak Shaolin dengan keras. Kekuatannya melonjak dan api ilahi langsung membungkus gerbang besar di kedua sisi dan langsung membakarnya. Setelah menghancurkan gerbang besar dengan satu pukulan, Shaolin langsung bergegas menuju Wushuang yang berada di udara. Shaolin ke arah Wushuang sambil mengepalkan tinjunya. Reaksi Wushuang ketika melihat Shaolin langsung menurunkan tubuhnya ke bawah untuk menghindari pukulan dari Shaolin. Shaolin terkejut ketika melihat Wushuang mengambil langkah mundur. Karena yang dia tahu bahwa Wushuang adalah orang yang sombong akan kemampuannya. Reaksi Shaolin tidak kalah cepat dengan reaksi Wushuang. Saat itu juga Shaolin langsung menghembuskan hawa panas yang berasal dari perutnya. Dan saat itu juga Shaolin berhasil menerbangkan Wushuang menuju ke arah luar arena. Mungkinkah Wushuang dikalahkan dengan begitu mudahnya? Ucap para penonton yang menyaksikan pertarungan mereka. Namun ternyata semua itu di luar perkiraan Shaolin. Karena Wushuang berhasil mendarat sebelum dia berhasil dikeluarkan dari arena. Wushuang menginjak kaki kanannya dengan kaki kirinya untuk menghentikan hembusan dirinya, kemudian mendarat dengan kuat. Meskipun pukulan ini tidak secara langsung mengalahkan Wushuang, sejauh ini efektivitas tempur Shaolin cukup untuk diperhatikan semua orang. Mati, ucap Wushuang dengan mata memerah. Ekspresinya menjadi sangat ganas. Segera Wushuang membentuk segel api besar dengan tangannya. Saat itu juga semua penonton segera mundur ke belakang karena takut akan ikut terkena serangan Wushuang. Namun Shaolin tidak bersembunyi atau menghindar sama sekali, tapi langsung bergegas menuju ke segel besar itu. Apakah anak ini gila? Beraninya dia mendekatinya, ucap para penonton yang menyaksikan kegilaan Shaolin. Shaolin yang mengabaikan sorakan para penonton tetap melesat dengan memanfaatkan api ilahi miliknya. Seketika tubuh Shaolin bersinar dengan cahaya yang sangat indah, dan api ilahinya bercampur dengan energi juangnya. Keterampilan ini adalah keterampilan bertarung yang diberikan Kingxi kepada Shaolin ketika dia meninggalkan benua Daoki. Kemudian Shaolin melambaikan tangannya lagi. Daoki yang tak terhitung jumlahnya dan api ilahi berputar di dalamnya. Dan segera membentuk kepalan emas raksasa yang mencapai 10 kaki. Hijau emas selintian, ucap Shaolin dengan tatapan yang ganas. Ini adalah keterampilan bertarung kedua yang diberikan Kingxi kepada Shaolin ketika dia meninggalkan benua Daoki. Setelah menggabungkan tinju emas raksasa ini, Shaolin terus bergerak. Kemudian tiba-tiba dengan suara teredam, sosok Shaolin berubah menjadi 5 dan segera memenuhi sekelilingnya. Klon tanpa batas, ucap Shaolin. Ini adalah keterampilan bertarung biru yang diperoleh Shaolin di Aula Yan kuno beberapa hari yang lalu. 5 bayangan terpisah, 5 tinju emas besar. Pertempuran ini belum pernah terlihat sebelumnya. Ini adalah adegan terkuat milik Daudi. Adegan ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Shaolin akan memiliki keterampilan seperti itu. Kekuatan tempur seperti ini sudah cukup untuk menyaingi anggota terkuat dari generasi muda klan Dewa Yan kuno. Segel api Dewa Wushuang bertabrakan dengan tinju emas 5 kali lipat Shaolin dalam sekejap. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Dan kemudian terdengar ledakan yang sangat keras. Bom, bom, bom. Sejauh yang bisa dilihat para penonton, hanyalah pelindung hitam yang menutupi cincin. Semua orang hanya bisa mendengar gelombang kejut yang terus-menerus membombardir tutup pelindung hitam. Tidak sampai 13 kali tabrakan, penutup pelindung hitam perlahan menghilang. Pada saat ini seluruh arena benar-benar hancur. Shaolin dan Wushuang masih berdiri di dalamnya, seperti singa yang memperebutkan wilayah. Wushuang tiba-tiba batuk hebat. Dia jelas terluka parah. Apa?
Wushuang terluka lebih dulu. Siapa Shaolin ini? Dia bisa melukai Wushuang hingga tampak cukup serius. Mungkinkah altar Wushuang akan hancur? Dan Shaolin akan menjadi orang berikutnya yang naik ke altar. Di arena tubuh Shaolin dipenuhi lautan awan. Tenggorokannya panas dan ada darah yang seharusnya dia muntahkan malah ditelan kembali. Kemudian Shaolin tiba-tiba menjadi penuh aura. Dia memanggil semua doki dan api ilahi dan kemudian membentuk segel. Pada saat itu juga tepat di atas kepalanya, seekor banteng berkaki satu yang sangat jelek mulai muncul. Ini adalah keterampilan bertarung paling kuat yang dimiliki Shaolin. Ini merupakan keterampilan bertarung tingkat pikiran terkuat, bahkan sebanding dengan keterampilan tingkat suci. Keterampilan bertarung yang mengerikan. Ini sudah dekat dengan keterampilan bertarung peringkat suci, ucap para penonton. Bahkan ekspresi wasit parubaya di pinggir lapangan pun berubah. Hembusan angin semakin kencang. Wushuang yang berada di sisi berlawanan tidak merasa takut. Shaolin tidak peduli sama sekali. Aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Ekspresi Shaolin menjadi semakin gila. Wushuang, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang disebut keterampilan bertarung tingkat suci yang sebenarnya. Bersiaplah untuk mati, ucap Shaolin. Trik yang kecil. Wushuang melihat sekeliling dan melihat angin kencang. Kemudian pil lain dilemparkan ke mulut tanpa ada yang menyadarinya. Tidak ada satupun orang yang melihat tindakannya. Pada saat bersamaan terdengar suara teriakan. Shaolin, hati-hati, ucap Xiao Xiao. Mendengar suara Xiao Xiao, Shaolin secara alami tahu apa yang terjadi. Mendengar suara Xiao Xiao, Shaolin secara alami tahu apa yang terjadi. Setelah menelan obat terlarang, seluruh area milik Wushuang kembali melonjak. Aku juga memberimu hadiah super. Setelah itu energi pertempuran di tubuh Wushuang melonjak dengan liar. Ketika melihat Shaolin, ternyata seluruh binatang ilahi kuno telah terbentuk. Shaolin tiba-tiba menekan tangannya ke depan. Dan kemudian sambaran petir jatuh dari langit mengenai Wushuang tepat pada waktunya. Wushuang dikejutkan oleh serangan listrik, kemudian terdengar suara lolongan yang panjang. Ketika melihat Shaolin, ternyata seluruh binatang ilahi kuno telah terbentuk. Setelah itu Shaolin bergegas menuju Wushuang dengan sangat cepat. Ketika musuh yang kuat datang, Wushuang tidak terburu-buru. Tinju ajaib kuno. Aku ingin kamu menembus segel yang kuat ini. Bantu aku. Segel besar di langit benar-benar dipenuhi dengan api aneh Wushuang. Segel itu tampak seperti diagram tetapi sirkuitnya lebih rumit. Kemudian segel itu pun pecah dan tinju yang sangat besar muncul darinya. Pada saat ini langit seakan terbelah dan dua serangan kuat itu bersentuhan dalam sekejap. Pada saat ini telinga langit seperti seakan terputus. Semua orang menjadi tuli untuk sementara waktu. Dan mereka hanya bisa melihat pemandangan yang mencengangkan di atas arena. Bom, bom, bom. Saat berikutnya seperti ada guntur yang teredam akibat dari serangan mereka. Dan dalam sekejap, gendang telinga seperti terkena pukulan dan seluruh otak berdengung. Itulah yang dirasakan oleh para penonton. Kemudian tabrakan besar antara Shaolin dan Wushuang kini telah mencapai titik kritis. Dan seluruh langit langsung terkoyak oleh dampak yang mengerikan ini. Api ilahi dan api yang berbeda bertukar dan melahap satu sama lain. Api ilahi yang dibuat oleh Shaolin menyerang tinju Dewa Wushuang. Namun tinju Dewa Wushuang sepertinya bukan tinju biasa. Itu sepertinya berasal dari zaman kuno. Ukurannya sebesar istana dan bersinar seperti emas. Melihat tinju Wushuang, Shaolin tiba-tiba memberi isyarat kepada salah satu binatang kunonya. Senhua Kuinui, gunakan teknik angin, ucap Shaolin. Seketika itu Kuinui tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah. Dan sejumlah besar angin tersedot ke perutnya. Teknik itu membuat ukuran Kuinui terus bertambah. Dan segera menjadi sebesar tinju ajaib milik Wushuang. Pada saat ini Wushuang juga bereaksi dengan sangat cepat. Dan dia membuka tangannya dan berkata, tinju Nirvana, buka. Tinju Dewa Emas seukuran istana langsung merentangkan 5 jarinya. Pada saat ini Kuiniu baru saja menabraknya dengan posisi kepala yang telah terbuka. Kini Kuiniu tertahan dan tidak bisa bergerak. Tekanan yang dialami olehnya juga dirasakan oleh Shaolin. Dan tulang Shaolin saat ini hampir hancur. Matanya mulai berubah menjadi mata merah. Dan permukaan kulitnya mengeluarkan darah. Shaolin, teriak Xiao Xiao dengan gugup ketika melihat kondisi ini. Xiao Xiao adalah sosok yang anggun. Biasanya dia tidak berbicara apalagi berteriak. Namun saat ini ketika melihat kondisi Shaolin yang sedang dalam bahaya, dia pun kehilangan ketenangannya. Beberapa orang di kursi tetua juga ingin menghentikannya. Jika terus seperti ini, Shaolin pasti akan mati. Tetapi saat mereka hendak bergerak, transmisi suara dari ribuan mil memasuki telinga mereka. Dan para tetua ini segera berhenti. Adapun
suara yang mentransmisikan suara dari jarak ribuan mil. Secara alami itu adalah Aokiji. Dia merasa bahwa klan Dewayan kuno terlalu damai dan dia ingin melatih mereka berdua. Sudah waktunya untuk kalah, teriak Aokiji dari kejauhan ketika melihat pemandangan ini. Sebagai Tuan Shaolin, Kingzi tentu saja yang paling tertekan. Tetapi ketika Kingzi melihat bahwa Shaolin akan kalah, Shaolin di atas arena tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa ini membingungkan banyak orang. Apakah menurutmu ini sudah berakhir dengan seperti ini? Konyol, hahaha, ucap Shaolin. Tawa gila Shaolin seperti pisau tajam yang menusuk hati Wushuang. Mungkinkah ada trik yang lainnya? Gumam Wushuang. Pada saat ini seluruh tubuh Shaolin tiba-tiba terguncang. Dan sejumlah besar cahaya kemasan meledak dari tubuhnya. Dan cahaya kemasan juga terekspos pada Kui Niu. Dan kemudian Kui Niu tumbuh dengan luar biasa. Dengan pertumbuhan Kui Niu, menyebabkan keempat jari tinju ajaib itu berangsur-angsur hancur. Dan kemudian Shaolin tiba-tiba berteriak, "Buka!" Ledakan tinju ilahi hancur dalam sekejap, berubah menjadi pecahan yang terbang di langit dan Wushuang memuntahkan seteguk darah. Ini belum berakhir. Mata Shaolin memerah. Dia teringat bahwa kakak perempuannya sebelumnya telah disakiti olehnya. Hutang ini tidak akan pernah bisa dilunasi dengan mudah, ucap Shaolin. Mendengar kata-kata Shaolin, Kui Niu meraung di udara, mengerahkan tanduknya ke arah Wushuang yang terluka. Dan kemudian menyerang Wushuang dan mata semua orang terbuka lebar. Seluruh penonton yakin bahwa Wushuang pasti akan mati setelah pukulan ini. Tiba-tiba Shaolin berhenti. Shaolin, berhenti, ucap tetua Su Wuyan sambil menelan ludah dengan keras di kursi tetua. Ups, apakah kakak senior Wushuang akan mati? Namun Shaolin hanya memiliki satu pikiran di benaknya saat ini. Dan itu adalah untuk membunuh Wushuang yang telah menyakiti kakak perempuannya. Pergilah ke neraka. Saat ini mata Shaolin sudah merah. Dan tidak ada gunanya bagi siapapun untuk datang. Tapi tepat ketika Kui Niu yang besar hendak mendekati kepala Wushuang, hembusan angin turun dari langit dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dalam sekejap hembusan angin itu membungkus Wushuang di dalamnya. Cih, cih, cih. Terdengar suara yang merusak telinga. Dan ternyata Kui Niu yang besar telah terkoyak oleh angin yang kencang. Dan berubah menjadi energi yang tersebar di seluruh langit. Tetapi meskipun demikian, sebagian kecil energi Kui Niu telah menghantam tubuh Wushuang. Akibatnya kini Wushuang telah terluka parah dan dia pun langsung pingsan. Siapa itu? Ucap Shaolin memandang ke langit. Tidak tahu siapa yang datang untuk menghentikannya. Saat ini bayangan hitam muncul di langit. Dan orang yang datang adalah Aokiji. Melihat burung pegar hijau, mata merah Shaolin segera pulih. Lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan." Kingzi menatap Shaolin dari posisi tinggi. Dan berkata di depan semua orang, "Kami berasal dari keluarga yang sama. Mengapa ada niat membunuh seperti ini?" Shaolin menolak untuk menerima. Orang ini telah menggunakan obat-obatan terlarang, menipu dan menyakiti kakak perempuanku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyakiti kakak perempuanku. Nada bicara Shaolin berhenti, dan alasan ini membuatnya tidak dapat membantah. Meski begitu, kau dapat melaporkannya kepada yang di atas. Apakah Anda tahu aturan klan Dewayan kuno kita? Shaolin masih tidak puas. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain yang salah tetapi dialah yang dihukum. Aku tidak tahu, ucap Shaolin menundukkan kepalanya dan berkata, "Penatua Agung, beritahu dia tentang hal itu." Kingzi memandang ketiadaan Tunyan. Void Xuanling mengangguk dengan hormat, lalu memandang Shaolin. Siapapun yang membunuh sesama muridnya akan dikirim ke lembah orang mati untuk jangka waktu 1 tahun. Kelopak mata Shaolin berkedut. Lembah orang mati? Kingzi mengangguk. Ya, itu adalah lembah orang mati, tempat yang kejam dan tidak manusiawi. Ketika dia mendengar bahwa dia akan dikirim ke lembah orang mati, jantung Shaolin berdetak lebih kencang. Kingzi mencoba yang terbaik untuk terlihat adil. Shaolin, aku tidak bisa melindungimu sebagai seorang guru. Wushuang pasti akan dihukum karena telah menggunakan obat terlarang. Tentu saja Shaolin tidak mau pergi. Dia masih ingin membunuh Wushuang. Tuan, tempat seperti apa lembah orang mati itu? Shaolin selalu mendengar desas-desus tentang lembah orang mati. Tetapi dia tidak tahu seperti apa lembah orang mati yang sebenarnya. Aokiji lalu berkata, lembah orang mati adalah tempat yang sangat kejam. Itu adalah ruang yang memiliki kehendaknya sendiri. Terdapat campuran ikan dan naga di dalamnya, penuh dengan pembunuh. Jadi kau harus berhati-hati. Pada saat ini terlihat Xiao Xiao yang sedang bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya. Mendengar bahwa lembah orang mati sangat berbahaya, Xiao Xiao tidak dapat duduk diam. Tuan, lembah
Lembah orang mati ini hanyalah alat untuk memakan orang-orang. Aku tidak akan pernah membiarkan Shaolin untuk pergi sendiri. Aku telah berjanji pada kakekku bahwa aku akan selalu melindungi Shaolin. Meskipun luka Xiao Xiao tidak sembuh, nadanya sangat tegas. Jika Kingsley bersikeras mengirim Shaolin ke lembah orang mati, maka Xiao Xiao akan mengikuti di belakang tanpa ragu-ragu. Kakak, lembah orang mati terlalu berbahaya, dan guru bersikeras agar aku pergi. Jadi sebaiknya kau tidak terlibat. Aku akan kembali dengan kemuliaan dalam setahun. Ucap Shaolin berusaha untuk tidak membuat Xiao Xiao khawatir. Dia pikir Xiao Xiao akan menyerah dalam hal ini. Tetapi Xiao Xiao semakin kehilangan kendali. Tidak, jika kau ingin pergi, aku juga akan pergi. Dikatakan bahwa kakak laki-laki tertua seperti seorang ayah, dan kakak perempuan tertua seperti seorang ibu. Kakak, ini bukan permainan anak-anak. Jangan dianggap remeh. Ucap Shaolin. Xiao Xiao mengabaikannya. Aku berkemauan. Ini adalah kemauanku sendiri. Kecuali kau tidak pergi, maka aku pun tidak akan pergi. Ucap Xiao Xiao. Wajah Kingsley saat ini berusaha tetap tenang. Tetapi gejolak di hatinya berangsur-angsur makin meningkat. Setelah memikirkannya, dia berkata, baiklah, karena kau begitu gigih, aku akan membiarkanmu menemani Shaolin untuk mengalami kultivasi selama 1 tahun di lembah orang mati. Aku harap kalian berdua bisa kembali dengan selamat. Ucap Kingsley. Shaolin duduk di tanah. Karena Kingsley sudah berbicara, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Kemudian Kingsley berkata kepada Shaolin dan Xiao Xiao, kalian berdua belum pulih dari luka kalian, jadi mundurlah terlebih dahulu. Setelah luka kalian pulih, kami akan mengirim kalian ke lorong lubang cacing di lembah orang mati. Melihat Shaolin dan Xiao Xiao pergi, Kingsley langsung membubarkan kerumunan dan kemudian memanggil ketiadaan menelan udara hitam. Penatua, Anda harus mengikuti 2 orang kecil ini ke lembah orang mati. Keselamatan mereka harus dijamin. Ucap Kingsley. Ketiadaan menelan udara hitam. Penatua, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kingsley menghela nafas lega dan perlahan menghilang dari tempatnya. Scene berganti di halaman klan dewa yang kuno. 2 hari telah berlalu sejak pertempuran yang sengit itu, dan Shaolin serta Xiao Xiao juga mundur. Keduanya menerima banyak pil dari Aokiji. Keesokan harinya dini hari, matahari terbit seperti biasanya. Hari ini adalah hari besar bagi Shaolin dan Xiao Xiao, karena mereka akan dikirim ke lembah orang mati. Sebelum berangkat, Kingsley datang ke kamar mereka berdua terlebih dahulu dan memberikan banyak instruksi dengan hati-hati. Kingsley mengambil 2 buku kuno dari dadanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kultivasi kalian berdua telah mencapai puncak 1 bintang. Kau harus berhati-hati setelah pergi ke lembah orang mati. Ini adalah 2 keterampilan bertarung tingkat suci. Aku pikir ini akan berguna. Shaolin dan Xiao Xiao mengangguk. Terima kasih guru, ucap mereka berdua dengan wajah tenang. Kingsley kembali mengingatkan mereka berdua. Ingat, setelah memasuki lembah orang mati, kalian harus saling membantu. Ucap Kingsley dengan ekspresi sedikit khawatir. Keduanya saling memandang. Tuan, jangan khawatir, kita tidak akan terpisah. Kingsley yang mendengar kata-kata itu segera menghela napas panjang. Baiklah, ayo bersiap untuk pergi. Pada saat ini penatua Wu Tunyan yang secara khusus mengawal mereka berdua juga datang ke tempat mereka. Dengan jentikan tangannya, 2 api hitam menyelimuti mereka berdua. Dan mereka bertiga menghilang setelah beberapa saat. Melihat sosok ketiga orang itu pergi, Kingsley berkata, muridku, jangan salahkan guru karena kejam. Ini demi kebaikanmu sendiri. Aku akan menyiapkan hadiah besar untukmu. Saat Xiao Xiao dan Shaolin kembali, hadiah besar ini akan diberikan. Kini wajah Kingsley berubah menjadi serius setelah muridnya pergi. Sekarang saatnya berurusan dengan Wu Shuang. Beberapa tetua lainnya pun muncul. Wu Shuang berani menggunakan obat-obat terlarang secara pribadi. Dia harus dihukum, ucap para tetua. Mata Kingsley berminat. Dia pikir dia tidak melihatnya. Betapa naifnya Wu Shuang. Ayo pergi dan tangani dia. Kini Kingsley dan 2 orang lainnya juga menghilang di tempat. Wu Tunyan memimpin Xiao Xiao dan Shaolin untuk menuju ke lubang cacing gerbang ke lembah orang mati. Setelah tiba di suatu tempat, segera lubang cacing besar muncul di depan mereka berdua. Tempat ini sangat sunyi, dikelilingi oleh pegunungan berangin dan pegunungan yang tinggi. Dan ada tetua dari klan Dewayan kuno yang menjaga gerbang ini. Saudara junior, tolong buka pintunya. Siapapun yang melanggar akan dikirim ke lembah orang mati untuk jaga waktu 1 tahun. Ucap Wu Tunyan kepada para penjaga gerbang. Kedua penjaga itu mengobrol dengan Foi Tunyan tentang beberapa tugasnya.
Dan kemudian mereka bekerja sama untuk membuka gerbang itu. Setelah sebuah lubang cacing muncul di depan mereka, mereka berkata, "Saudara Foi Tunyan, tolong berikan itu juga kepada kami." Dengan jentikan ujung jari Wu Tunyan, Shaolin dan Xiao Xiao segera mengirim mereka ke depan gerbang. Shaolin dan Xiao Xiao pun jatuh ke dalam lubang cacing itu dalam sekejap. Setelah berputar untuk waktu yang tidak diketahui, lubang cacing tiba-tiba membuka lubang kecil, dan seberkas cahaya mengalir ke lubang cacing. Ada tekanan spasial yang menakutkan di dalam dan di luar lubang cacing. Begitu Shaolin muncul di luar lubang cacing, dia merasa bertabrakan gunung besar dan langsung pingsan. Setelah tidur untuk waktu yang tidak diketahui, Shaolin akhirnya terbangun, membuka matanya dengan samar. Shaolin sangat bingung dengan lingkungan tempat dia berada. Hah? Kakak? Di mana kakak? Begitu dia bangun, hal yang tidak ingin dilihat Shaolin terjadi. Xiao Xiao sudah tidak ada. Shaolin dengan panik mencari-cari. Tetapi tidak peduli seberapa cemasnya dia tidak dapat menemukan Xiao Xiao. Shaolin ingat ketika berada di lubang cacing, Shaolin ditarik oleh lubang cacing lebih dulu. Jadi dia keluar lebih awal. Dan sepertinya Xiao Xiao tertarik ke tempat yang lebih jauh oleh lubang cacing. Berdiri dan melihat ke kejauhan dengan acuh tak acuh. Bibir Shaolin saat ini bergerak saat bergumam. "Kakak perempuan, tunggu aku. Jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Aku harus cepat menang. Panik tidak bisa menyelesaikan masalah sekarang." Shaolin tahu apa yang harus dia lakukan. Pada saat ini kepanikan adalah hal yang paling tidak berguna. Shaolin mulai membedakan lingkungan sekitarnya. Meskipun di hadapannya terbentang luas gambar gunung dan sungai, namun di dalam hatinya ada seorang pengembara yang tidak bisa pulang. Samar-samar sepertinya ada beberapa suara yang datang dari kejauhan. Shaolin mencoba yang terbaik untuk mendengar suara itu. Apakah itu pengembara? Ada pengembara di tempat seperti lembah kematian, ucap Shaolin, namun dia tidak memperdulikannya. Shaolin yang baru saja tiba dan tidak tahu bagaimana mengambil langkah selanjutnya. Akhirnya dia hanya mengikuti nyanyian para pengembara. Setelah berjalan beberapa lama, nyanyian itu menjadi semakin jelas. Selusin tenda muncul tidak jauh dari Xiaoyan. Di antara mereka adalah para wanita Tibet yang menyanyi dan menari, dan para pria Tibet yang menabung genderang. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.